Mbak Dian. Sikap duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya, kabarnya baik. Tentunya kalau kabar kalian baik, hari ini kalian mengikuti pembelajaran dengan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Yang pertama ada Anida. Hadir, Bu. Arsyada. Hadir, Bu. Dia Wahyu. Hadir, Bu. Nada. Hadir, Bu. Nuraini. Hadir, Bu. Yogi. Catur. Hadir, Oke. Bu. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Saya belum di absen. Oh iya. Baru ya, mohon maaf ya. Baru tidak hadir. Tapi Ana hadir ya. Ya, alhamdulillah. Track text prosedur ini yang akan Ibu jelaskan merupakan materi pertama yang akan kalian dapatkan di kelas 11 ini. Selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 11. Jadi kalau kalian udah kelas 11, diharapkan untuk dapat belajar lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, jadi materi yang akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah teks prosedur. Nah, teks prosedur. Jadi, dalam pembelajaran teks prosedur yang pertama ini yang akan dibahas adalah mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi nanti kalian akan mencari pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu mampu yang pertama menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Yang kedua, dapat menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, yang pertama sekali, ada pengertian teks prosedur dan tujuan teks prosedur. Ada yang bisa menjelaskan pengertian teks prosedur dan tujuan dari teks prosedur? Mbak Yogi? Ya. Oke, Mbak. Makasih. Tukang tidur. Ayo Mbak Yogi, pengertian dan tujuan teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah teks prosedur. Maaf, salah. Gak apa-apa Mbak Yogi, jangan grogi. Jadi kaget ya kalau tidur. Iya, kaget. Ayo Mbak Yogi. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengusahakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara tertentu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis. Nah, tujuan teks prosedur itu sendiri yaitu adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Ya, baik sekali Mbak Yogi. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Yogi. Bagus. Jadi betul sekali ya anak-anak. Pengertian dari teks prosedur yaitu teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis terstruktur dan juga sistematis. Kemudian tujuan dari teks prosedur yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jadi teks prosedur ini sangat membantu kita untuk melakukan suatu hal, terutamanya melakukan suatu hal yang belum kita ketahui sebelumnya atau belum pernah kita laksanakan sebelumnya. Ada pertanyaan terlebih dahulu atau tidak? Belum, Ibu. Oke, ini Ibu mempunyai
komputer? Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Dan kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Dan ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Dan yang terakhir, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Ya, baik sekali ya Mbak Ini. Jadi itu adalah merupakan cara menghidupkan komputer. Mungkin untuk sekarang komputer sudah jarang digunakan ya, lebih banyak menggunakan laptop. Tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan. Jadi yang pertama ini merupakan pernyataan umum. Terus ini apa? Langkah-langkah atau tahapan. Oke, seperti itu ya anak-anak. Ini merupakan teks prosedur yang paling sederhana. Selanjutnya teks yang kedua. Siapa yang mau membacakan? Oke, Mbak Nadia, silakan. Teks kedua yaitu cara mematikan komputer. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ikuti langkah-langkah yang benar di bawah ini. Yang pertama, tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Yang kedua, klik tombol Start dan mouse pada menu desktop. Kemudian yang ketiga, klik menu Turn Off Komputer. Yang keempat, pada kotak dialog Turn Off Komputer, klik tombol Turn Off. Kemudian yang kelima, diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Yang keenam, tekan tombol Off pada monitor untuk mematikan monitor. Yang ketujuh, cabut kabel listrik dari jalan-jalan listrik. Yang kedelapan, tutup dengan penutup. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Kira-kira ini sama nggak kayak yang tadi? Sama ya, terdiri dari pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan. Nah, selanjutnya Ibu ada diskusi kelompok. Silakan anak-anak mengerjakan diskusi kelompok tersebut. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kemudian nanti salah satu ada yang presentasi di depan dan kalian kelompok satu pindah ke kelompok yang lain untuk menjelaskan bagiannya. Sebaliknya seperti itu. Jadi nanti kelompok 1 akan mengerjakan nomor 1 sampai 3. Kelompok 1, kemudian nomor 4 sampai 6 itu dikerjakan oleh kelompok 2. Kemudian untuk nomor 7 itu nanti semua kelompok mencari. Sudah paham sampai di sini? Paham. Jadi nanti kelompok 1 ada Mbak Aini, terus Mbak Dia, Mbak Ane, dan Mbak Noviana. Kemudian kelompok yang kedua Mbak Yogi, Mbak Nada, dan Mbak Anit. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk diskusi, cukup? Cukup. Silakan untuk
teksnya ini kemudian soalnya Teksnya di buku kalian ada. iya Bu. Oke, sudah cukup diskusinya? Sudah. Sudah? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Oke, untuk yang selanjutnya, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan bagiannya ke kelompok lain. Bisa kelompok 1 perwakilannya menjelaskan ke kelompok 2, kelompok 2 perwakilannya menjelaskan ke kelompok 1. Seperti itu. Presentasinya di depan atau gimana Bu? Itu dulu peran dulu. Ya. Satu aja, satu aja perwakilan. Jadi kayak kalau Iya. pemeran Iya, keren itu. Ya, menjelaskan. Soalnya. Iya, kelompok 2. Kelompok 2 mana ini orangnya? Ya, ini Noviana mau menjelaskan kepada kelompok 2. Kelompok 2 mana? Perwakilan menjelaskan kepada kelompok 1. Ya, Mbak bawa apa tuh? Nomor 6 gimana? Oh iya iya iya. ya, kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya. Oke, setelah kalian sudah berdiskusi, sekarang Ibu minta tolong salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1. Nomor 1 sampai 3. Ya, di Di depan. Apakah bagian atas dinamakan penjelasan umum? Dalam teks prosedur terdapat penjelasan umum dan tahapan-tahapan. Pengertian penjelasan umum atau bisa disebut sebagai pembuka dalam sebuah tulisan ialah tulisan yang berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika seseorang tersebut mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Sementara itu, tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Nomor 2. Apakah tahapan-tahapan pada bagian selanjutnya sudah jelas? Sudah jelas karena sudah menjelaskan tahapan-tahapan secara rinci. Nomor 3. Apakah perbedaan utama teks prosedur dengan jenis teks lainnya? Perbedaan utama antara teks prosedur dengan teks lainnya ialah bisa dilihat berdasarkan isinya. Teks prosedur berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Jika pada teks lainnya misalnya biografi tentang riwayat hidup seorang, maka dalam teks biografi tersebut isinya adalah identitas tokoh tersebut. Ya, terima kasih Mbak Noviana. Jawaban dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2. Saya Bu. Ya, silakan maju Mbak Dada. Nomor 4 sampai 6. Ya, nomor 4. Jadi isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu. Isi teks prosedur itu ialah tentang tata cara menghidupkan dan mematikan komputer. Kemudian
Kemudian yang nomor 5, bagaimana karakteristik umum dari teks prosedur itu? Jadi, karakteristik umum dari prosedur itu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif, kemudian menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata kerja penghubung atau konjungsi, dan menggunakan kata keterangan waktu atau tempat. Kemudian yang nomor 6, berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur itu? Nah, fungsi teks prosedur ialah memberitahu pembaca cara melakukan atau membuat sesuatu. Informasi yang disajikan dengan urut dan logis. Peristiwa tersebut bisa dibagi menjadi beberapa langkah atau tahapan seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih. Berarti kalian sampai sini sudah memahami dari yang menjadi struktur dari teks prosedur. Yang selanjutnya, nah, ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama ada Menggunakan kata kerja perintah. ya, betul sekali, menggunakan kata kerja perintah. Kata kerja perintah contohnya apa saja, Mbak Anu? Menggunakan apa saja? Berbentuk akhiran. Iya, akhiran. I dan partikel. Akhiran apa, Mbak Anu? Akhiran kan. I dan lah. Dan lah. Contohnya? Pastikan. Terus Hindari. kemudian Allah itu jadilah. jadilah. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Anu. Yang kedua, ada apa Mbak Anu yang kedua? Cirinya itu kata kerja aktif. Ya, kata kerja aktif contohnya Me dan iya, yang diawali dengan me dan ber. Contohnya? Yang tahu? Mengambil. Meminjam, membayung, ya. membaca, Kalau ber? berjalan. Ya, seperti itu ya, bagus sekali. Terus yang selanjutnya, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Contohnya apa? Ada yang bisa? Setelah. Setelahnya. Terus yang keempat, menggunakan kata teknis atau keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contohnya adalah kata teknis mengoperasi, merehabilitasi, mengkonversikan. kemudian merevitalisasi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Ana. Kemudian ada macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Ada yang bisa menjelaskan teks prosedur sederhana? Pengertian teks prosedur sederhana? Ya, Mbak Dia. Sebentar, Ibu. Teks prosedur sederhana itu adalah teks yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Proses dan langkah-langkah yang dijelaskan dalam teks prosedur sederhana juga tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Ya, jadi teks prosedur sederhana itu paling hanya terdiri dari 3 atau 4 langkah. Jadi sama sederhana untuk menjelaskannya. Contohnya adalah cara menghidupkan televisi. Kan sama sederhana kan menghidupkan televisi. Cara membuat teh dan cara membuat kopi. Yang selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Ya, Mbak Ani. Teks prosedur kompleks adalah teks yang mempunyai banyak arahan secara detail. Teks prosedur kompleks sendiri itu terdiri dari banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Jika ingin menyelesaikan aktivitas dengan bantuan teks prosedur kompleks, kita harus teliti dan mengikuti arahan sesuai urutan. Jadi urutannya harus jelas itu, Bu. Terus teks ini banyak digunakan pada aktivitas yang memerlukan banyak dokumen atau melibatkan banyak pihak. Ya, betul sekali ya Mbak Anida. Jadi teks prosedur kompleks ini adalah teks prosedur yang lebih kompleks daripada yang sederhana.
Di dalam teks prosedur ini lebih menjelaskan cara-caranya itu secara detail dan juga rinci, dan juga di dalamnya memerlukan beberapa dokumen dan juga biasanya melibatkan beberapa pihak. Contohnya seperti cara membuat email, kita kan memerlukan berkas-berkas seperti identitas kita. Terus cara membuat SIM, apalagi SIM, memerlukan dokumen-dokumen. Terus cara membuat channel YouTube seperti itu. Kemudian teks prosedur protokol. Ya, Mbak Novi. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak harus berurutan dan dapat dikerjakan pada bagian manapun terlebih dahulu, tetapi tujuan akhirnya tetap bisa tercapai. Ya, betul sekali Mbak Novi. Jadi teks prosedur protokol ini tidak memerlukan urutan yang urut banget seperti itu, tidak perlu. Yang penting itu tujuan akhirnya itu sama. Seperti contohnya kita membuat mie instan. Kalau kita membuat mie instan kan boleh dulu kita merebus airnya, atau kita lebih dulu memasukkan bumbunya ke dalam piring atau mangkok, itu kan diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya ini adalah tugas kelompok yang akan menjadi tugas kalian. Kelompoknya sama seperti tadi, nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini, karena waktunya sudah cukup, Ibu cukupkan terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, jadi anak-anak perlu diingat lagi yang menjadi struktur dari teks prosedur itu tadi yang pertama ada apa aja? Terus catatan, ya betul sekali. Terus ciri-ciri dari teks prosedur yang pertama, yang tadi ada 4. Kata kerja, yang kedua, menggunakan kata kerja aktif, teknis, ya betul. Dan yang terakhir tadi macam-macam teks prosedur ada 3. Yang pertama, iya, Sederhana, kompleks, Oke, itu nanti Ibu bagikan share tugasnya di grup chat, grup WA, kemudian dikumpulkan pada minggu depan untuk bahan diskusi kita minggu depan. Jadi sekian terlebih dahulu pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Siap.